Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak, selamat masuk di sini. Dulu yang enak, yang nyaman. Oke. Ini dengan Mbak siapa? Saya puji Bintias Bu. Sudah bahagia. Saya WA kemarin. Oh, yang tadi malam itu ya. Iya. Loh, Mbak Tias dapat nomor saya dari mana? Minta Bu, saya mencari-cari gitu loh Bu. Kayaknya saya mau mau curhat, mau sharing gitu Bu. Jadi saya tuh lihat Bu sampai minta dengan itu ke orang-orang gitu. Ya. Akhirnya Mbak Tias bisa chat saya terus ketemu hari ini ya, janjian tepat waktu. Oh, terima kasih Mbak Tias, di sini itu datangnya tepat waktu, nggak telat, nggak kecepatan juga. Gimana tadi perjalanan? Alhamdulillah sih Bu, nggak macet, cuma gitu panas banget. Ini perjalanan dari mana Mbak Tias? Dari rumah. Oh, dari rumah langsung ke sini. Iya, nggak pakai main-main. Nanti langsung pulang apa main dulu? Kayaknya mau main dulu Bu. Sayang ya. Iya Bu. Oke, Mbak Tias di sini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah baik juga. Jaga kesehatan ya, jangan lupa. Oke, Mbak Tias di sini itu menemui ibu karena apa ya? Mau sharing-sharing gitu Bu, mau melakukan konseling gitu, mau bercerita ada permasalahan yang saya alami gitu Bu, sehingga membutuhkan orang yang tepat gitu Bu. Kalau misalkan saya ngomong ke temen itu kan kadang nggak ada solusinya, kadang juga nanti dibocorkan kemana-mana gitu. Ya. Kan temen kan kayak dia nanti sudah bilangin tapi Iya, tiba-tiba orang lain tahu. Iya, kebanyakan gitu Iya. sih. Jadi Mbak Tias datang ke sini itu karena ingin melakukan proses konseling ya. Sebelumnya Mbak Tias sudah pernah apa belum melakukan proses konseling? Sudah sih Bu, jadi konseling kelompok yang bareng-bareng. Konseling kelompok ya. Kalau konseling individu kayak gini Baru pertama kali. Oh, ini baru pertama kalinya. Oke, kan Mbak Tias sudah pernah kan melakukan proses konseling dengan konseling kelompok, bukan konseling individu. Nah, apa sih menurut Mbak Tias itu konseling itu apa? Kayak proses seperti itu Bu, pemberian bantuan gitu Bu, yang dilakukan oleh guru atau kayak dengan itu membantu untuk permasalahan saya agar bisa terselesaikan. Penjelasan Mbak Tias ini sedikit kurang tepat sih, karena di sini itu yang menyelesaikan permasalahan itu Mbak Tias sendiri, bukan ibu. Di sini itu ibu hanya sebagai fasilitator, ibarat kayak menjembatani Mbak Tias untuk lebih cepat gitu loh menyelesaikan permasalahan Mbak Tias. Namun perlu diingat, yang menyelesaikan permasalahan Mbak Tias itu ya Mbak Tias sendiri, bukan ibu. Berarti yang kayak menyelesaikan masalah apa-apa itu saya sendiri gitu ya Bu? Iya, cuma ibu yang mendorong saya gitu ya. Biar lebih cepat gitu. Kan ibarat kayak kita pergi ke tempat kan ada fasilitasnya, ada bisa motor, bisa mobil kan biar lebih cepat. Kalau jalan doang kan lama kan. Nah, ibarat gitu ibu di sini fasilitatornya Mbak Tias biar lebih cepat menyelesaikan permasalahan Mbak Tias. Oke. Saya akan menjelaskan lebih detail ya mengenai proses konseling itu apa. Nah, proses konseling tadi kan udah dijelasin ibu. Di sini ibu itu hanya sebagai fasilitator untuk menyelesaikan permasalahannya Mbak Tias. Nah, dalam proses konseling ini tuh ada beberapa asas yang penting. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi dalam proses konseling ini itu ditekankan banget gitu Pak. Ibarat pondasinya itu ya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini juga itu sebagai kode etik buat saya. Ibaratnya gini, ketika Mbak Tias menceritakan permasalahan Mbak Tias kepada ibu, nah ibu akan merahasiakan permasalahan Mbak Tias ini. Ketika Mbak Tias bercerita, ya masalah itu hanya berhenti pada ibu doang gitu. Enggak ibarat nanti Mbak Tias cerita ke ibu menceritakan ke orang lain gitu. Enggak. Di sini tuh ada asas kerahasiaan yang kayak menuntut ibu untuk merahasiakan semua informasi yang diberikan Mbak Tias dalam proses kali ini gitu. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Dalam proses konseling itu penting juga asas keterbukaan.
Jadi kalau Mbak Tias terbuka tentang permasalahan Mbak Tias tanpa ditutup-tutupi, nanti kita itu lebih enak gitu loh buat mencari jalan keluarnya itu gimana. Nah kalau misal Mbak Tias hanya menceritakan setengah-setengah, kan mungkin saja salah ibu kan dalam apa nih pembantu Mbak Tiasnya. Tuh. Dari sini tuh juga ada ini Mbak, asas kesukarelaan. Sebelumnya Mbak Tias datang ke sini itu atas kemauannya Mbak Tias sendiri atau disuruh orang atau paksaan dari siapa gitu? Nggak ada sih Bu, dari saya sendiri sih Bu, soalnya saya nggak udah mikir kayak wah ini misalnya tuh beberapa itu nggak bisa, kalau misalkan bisa kan sendiri gitu, jadi saya akan mencari bantuan ini sama ibu gitu, jadi saya sendiri nggak ada orang lain. Oh, ini benar-benar kemauannya Mbak Tias ya, karena dalam proses konflik ini itu diharapkan tidak ada paksaan. Kalau misal ada paksaan itu kan tidak enak kan Mbak Tias. Nah, kan harus karena kemauannya Mbak Tias sendiri untuk melakukan proses konseling itu. Nah, dari penjelasannya ibu ini, apakah mungkin ada yang apa ya, yang membuat Mbak Tias bingung atau Mbak Tias masih ragu atau gimana? Gak ada sih Bu, tadinya tuh ragu kayak saya tuh takut gitu loh Bu, nanti kayak permasalahan saya itu kayak bakal terbeberkan gitu Bu. Soalnya kan banyak ya Bu, kayak berbeda kalau misalkan ada orang habis kayak di ruang BK nanti kayak langsung tanya gitu, tadi namanya apa gitu. Saya tuh takut orang lain jadi tahu gitu Bu. Iya, mungkin karena kita juga baru pertama kan ya, Mbak Tias belum kayak berani gitu kan ya. Nah, kalau misal ada guru yang nanya, kan di sini tadi udah dijelasin ada kayak asas kerahasiaan. Nah, kalau ada guru yang nanya, ya ibu hanya bilang kayak, oh itu tadi ini bu lagi curhat-curhat aja gitu. Jadi cuma menceritakan hanya itu sampai segitu doang gitu loh Pak. Nggak sampai menceritakan ke alam banget. Karena ya asas kerahasiaan ini kok juga buat ibu. Semisal ya ibu menceritakan permasalahan Mbak Tias kepada orang lain, pasti Mbak Tias gak mau lagi dong datang ke ibu, ya kan? Nah itu makanya harus dijaga kerahasiaan ini. Ya, Bu, itu. Jadi saya akan nanti juga saya akan menceritakan seringnya mungkin gitu, selengkap-lengkapnya agar ibu juga bisa membantu saya gitu. Iya, kalau bisa ceritanya ya apa adanya yang terjadi gitu, tanpa adanya ditutup-tutupi. Nanti kak, misalkan kayak Mbak Tis tutup-tutupi, ibu juga bingung kayak harus gimana. Kalau menduga-duga kan ya nggak baik gitu kan. Oke, dari penjelasan ini sudah cukup Mbak Tis? Sudah Bu. Oke. Sekarang Mbak Tias kan tadi ingin melakukan proses konseling dengan ibu. Nah, sekarang apa sih permasalahan Mbak Tias itu? Jadi Bu, sebenarnya tuh saya tuh anak pertama ya Bu. Nah kedua orang tua saya itu nggak kuliah Bu, jadi guru saya aja yang kuliah Bu. Nah saya tuh pengen gitu buku melaut, jadi menjadi mahasiswa yang nilainya baik gitu loh Bu, biar menjadi ya kebanggaan orang tua saya gitu loh Bu. Kan soalnya kan juga saya tuh anak pertama juga, semuanya juga Bu tidak kuliah gitu loh Bu. Nah saya tuh pengen kayak saya tuh pengen kayak orang tua saya tuh biar lebih bangga sama saya gitu loh Bu. Soalnya kan ya kuliah tuh nggak murah gitu loh Bu. Kalau boleh tahu sekarang itu Mbak Tias kuliah semester berapa? Semester 5 Bu, di Aduan. Oh, udah semester tua ya? Kalau Iya, semester 5 itu. Terus yang tadi Mbak Tias bilang kalau Mbak Tias ini anak pertama. Nah, anak pertama dari berapa saudara? 2 Bu. Berarti Mbak Tias punya adik juga Iya. ya? Oke, Mbak Tias ini baru apa ini? Kayak ibarat di keluarganya Mbak Tias ini itu yang pertama berkesempatan untuk kuliah, lanjut kuliah gitu. Maka Mbak Tias ingin apa? Ingin apa tadi? Ingin biar kumlot gitu tuh kayak nggak bagus, biar ya orang tua saya tuh bangga karena nggak sia-sia gitu loh Bu, kayak muliain saya bermalam-malam itu biar nggak sia-sia gitu. Takutnya kan kalau misalkan ya langsung jadi ya Bu, kalau misalkan nanti nilainya nggak sesuai nanti kan takut orang tua saya tuh kecewa gitu sama saya. Keinginan Mbak Tias ini sudah bagus sekali. Terus kan Mbak Tias ini punya keinginan kan? Apa yang
yang sudah Mbak Tias lakukan sekarang ini untuk memenuhi keinginan Mbak Tias ini? Mbak Tias belajarnya gimana sebelumnya? Gimana sih Bu, kayak saya tuh ya belajarnya ya cuma kalau pas ada tugas saja. Jadi nggak pernah yang tiap hari belajar gitu, enggak. Kalau misalkan hari ini nggak ada tugas ya nggak belajar gitu. Tapi kalau misalkan ada tugas ya kerjain tugas aja gitu. Oh, berarti Mbak Tias belajar karena ada tugas Iya. untuk menyelesaikan tugas itu, gitu kan? Nah, kalau menyelesaikan tugas ini, apakah benar-benar kayak pure, benar-benar murni Mbak Tias mengerjakan sendiri atau mungkin diskusi sama temen? Iya pasti sih Bu, pasti ada diskusi sama temen ya. Misalkan 5 soal ya Bu, misalkan. Nah itu kayak saya tuh 3 ngerjain sendiri, yang 2 tuh baru kayak diskusi sama teman, kayak tanya sana sini gitu. Berarti tidak murni karena ya Mbak Tias sendiri Iya. dengan bantuan teman-teman juga kan ya sayangnya. Nah, dari apa yang Mbak Tias lakukan ini ya untuk kayak belajarnya jarang, ya kan ya? Iya, Bu. Terus ngerjain tugasnya itu pun kadang sama teman-teman gitu. Nah, menurut Mbak Tias apakah dengan sikap Mbak Tias ini yang dilakukan Mbak Tias saat ini itu bisa memenuhi impian Mbak Tias juga? Iya sepertinya sih enggak Bu. Misalnya kalau misalkan saya nggak diskusi itu kayak saya tuh takut salah gitu Bu dengan jawaban saya sendiri. Mbak Tias takut salah Iya. dengan berarti Mbak Tias gak pede dengan Iya, Bu. permasalahan Iya. dengan jawabannya Mbak Tias gitu. Apa yang membuat Mbak Tias gak pede? Iya saya tuh ya takut aja salah gitu Bu. Nanti kalau misalkan teman-teman saya nilainya bagus, saya jelek, saya jadi kayak masa nilai aku jelek tapi kan teman aku kok bagus gitu. Makanya saya kadang ya ada diskusi sama teman gitu. Mbak Tias sudah bagus sekali untuk mengevaluasi dirinya. Dengan tindakan Mbak Tias saat ini, Mbak Tias mengetahui ya kalau Mbak Tias itu sulit untuk memenuhi impiannya Mbak Tias tadi. Nah, planning ke depannya, usaha ke depannya Mbak Tias untuk apa ini? Untuk keimpian Mbak Tias ini tadi, untuk memenuhi cita-cita Mbak Tias ini tadi, apa yang Mbak Tias lakukan? Kayaknya situ saya tuh harus kayaknya saya harus belajar jadi saya tuh harus belajarnya juga waktu tidak ada tugas aja gitu loh. Jadi meskipun ada tugas nggak ada tugas ya tetap belajar. Nah, sudah bagus sekali Mbak Tias. Itu menurut saya plannya Mbak Tias ini sudah baik sekali untuk diri Mbak Tias. Kalau belajar ya harus apa ini? Setiap bukan waktu Ada tugas aja. nah betul sekali Mbak Tias. Ini sudah bagus sekali plannya Mbak Tias. Diharapkan Mbak Tias itu melaksanakan apa yang Mbak Tias omongkan ini tadi. Kayak kalau misalkan saya lebih giat belajar, nantinya kan saya kan nggak harus kayak tanya sama temen gitu. Jadi itu kayak kalau misalkan saya belajar terus kan teman-teman saya kan banyak ya. Nah, jadi pede. Iya, terus saya tuh kayak oh ini pasti benar, nggak mungkin kayak saya sebelumnya kan mikirnya kan pasti salah, kayak takut teman-teman saya tuh udah pada bagus saya jelek gitu. Ya mungkin dari situ sih yang mau saya benerin. Wah, bagus sekali sih Mbak Tias. Mbak Tias harus semangat ya dan konsisten belajarnya biar Mbak Tias bisa menuju ke impiannya Mbak Tias tadi menjadi kumlot biar orang tuanya Mbak Tias ini bangga gitu. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Mungkin ada yang mungkin Mbak Tias tanyakan kepada saya? Nggak ada sih, jadi saya harus itu aja Bu, kayak merubah jadwal saya yang tadinya saya nggak pernah belajar jadi belajar gitu. Iya, sesuai dengan yang Mbak Tias katakan tadi gitu. Oke, kita sudahi ya proses konseling kali ini karena Mbak Tias ini sudah bisa mengevaluasi dan memberikan apa yang harus dilakukan untuk mencapai impian Mbak Tias ini tadi. Mbak Tias sudah bisa itu. Jadi proses konseling kali ini kita selesaikan. Namun ini Mbak Tias kita akan bertemu lagi di minggu depan karena proses konseling itu tidak bisa kayak satu kali ketemu gitu loh. Kita akan bertemu di minggu depan mengevaluasi apakah Mbak Tias ini
merubah diri Mbak Tias ke arah yang positif sesuai dengan Mbak Tias katakan, atau Mbak Tias tetap aja stuck di situ gitu. Gitu. Jadi kayak evaluasi saya belajar enggaknya tadi ya Bu. Iya, kita akan lakukan di minggu depan biar kita bisa kayak melihat ada perkembangan nih untuk Mbak Tias. Jadi kan kalau ada perkembangan berarti ada kayak kesempatan untuk Mbak Tias dapat mencapai cita-citanya Mbak Tias. Jadi insya Allah sepulang dari sini saya akan lakukan juga. Nah, Jadi mulai hari ini saya mau kayak belajar lebih giat lagi gitu Bu. Tidak masalah. Sebenarnya saya juga malas gitu loh kalau misalkan belajar itu karena saya tuh kasih main HP. Iya, banyak sih, banyak sekali itu yang menjadi Iya. ini. Tetap semangat ya Mbak Tias ya. Ya, Ibu. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah membantu saya untuk memfasilitasi saya buat memikirkan baiknya tuh kayak gimana. Ya, terima kasih juga Mbak Tias sudah kayak datang ke Ibu. Kita bisa ngobrol, saya tuh bisa kayak kenal Mbak Tias juga gitu. Iya Bu, baik Bu. Terus ya besok itu ya Bu, kita masalahnya aja ya Bu, kayak janjiannya jam berapa, Iya. hari apa gitu ya. Mbak Tias ya, tapi kita ketemuannya di setiap hari Kamis ya. Oh iya kalau Ini kalau jamnya itu apa, Mbak Tias bisa kayak WA saya dulu gitu. Kayaknya tiap hari Kamis. kalau siang gitu nggak apa ya? Iya, nggak apa-apa. Biasanya paginya kan ada kelas. Iya, nggak apa-apa. Siang Mbak Tias bisa WA saya ya. Iya. Oke, kita sudahi dulu proses kali ini. Terima kasih ya Mbak Tias. Terima kasih banyak ya Bu.